Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita akan pelajari hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama Devi, hadir. Sinta, hadir. Ratna, hadir. Riko, hadir. Fajar, hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik ya? Oke, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ya, kita hari ini mau belajar tentang keanekaragaman yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Misalnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita harus tahu tujuan apa yang kita dapat pada hari ini, pada pembelajaran di hari ini. Tujuan dari pembelajaran keanekaragaman hayati hari ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang kedua adalah menganalisis tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi, apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah suatu kekayaan makhluk hidup yang ada di dunia ini, atau variasi makhluk hidup yang berbeda-beda yang menempati suatu wilayah. Keanekaragaman hayati itu sebagai pernyataan mengenai berbagai macam atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup dari berbagai sumber. Tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama yaitu seperti yang sudah Ibu tuliskan. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Dan yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Itu adalah beberapa tingkatan yang terdapat pada keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati yang pertama. Apa tadi tingkat keanekaragaman hayati yang pertama? Ya, tingkat keanekaragaman hayati yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman gen. Apa sih itu gen? Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan menyebabkan penampakan atau fenotip, baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Perbedaan susunan gen akan menyebabkan perbedaan penampakan baik satu sifat maupun secara keseluruhan. Perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu spesies. Hal ini disebabkan karena adanya keanekaragaman gen atau struktur gen pada setiap organisme. Jadi, apa sih itu keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen adalah suatu tingkat variasi yang pada satu spesies, tetapi mereka berbeda-beda gen. Jadi pada satu spesies itu terdapat berbeda-beda gen. Misalnya contohnya adalah bunga mawar. Bunga mawar itu mempunyai beberapa variasi warna, variasi gen. Tetapi masih dalam satu spesies, yaitu spesies bunga mawar.
Itulah yang dinamakan perbedaan gen, atau yang disebut dengan keanekaragaman gen. Sekarang kita akan lanjut ke tingkat keanekaragaman hayati yang kedua. Tadi apa tingkat keanekaragaman hayati yang kedua? Ya, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Dua makhluk hidup mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil, atau mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan. Maka, kedua makhluk hidup tersebut merupakan satu spesies. Keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Nah, jadi apa sih tingkat keanekaragaman jenis atau spesies itu? Tingkat keanekaragaman jenis atau spesies adalah suatu variasi yang terdapat pada antar spesies. Berbeda dengan gen. Gen itu terdapat pada satu spesies yang memiliki perbedaan gen. Tetapi kalau tingkat keanekaragaman jenis atau spesies ini terdapat pada antar spesies, tetapi masih dalam satu famili atau dalam satu genus. Untuk contoh pada tingkat keanekaragaman jenis atau spesies, yaitu pada keluarga kucing-kucingan. Misalnya kucing di sini dengan harimau yang ada di Sumatera, itu masih dalam satu keluarga. Ada lagi ataupun harimau Sumatera dengan singa yang ada di benua Afrika, itu masih dalam satu keluarga. Itulah yang dinamakan keanekaragaman jenis ataupun spesies. Selanjutnya kita akan berlanjut pada tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga, atau tingkat keanekaragaman hayati yang terakhir. Apa tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga? Ya, tingkat keanekaragaman ekosistem. Apa sih yang dinamakan ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Kondisi lingkungan makhluk hidup ini sangat beragam. Kondisi lingkungan yang beragam tersebut menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatinya beragam pula. Keanekaragaman ini yang disebut keanekaragaman ekosistem. Contohnya adalah ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah itu pasti terdapat katak, ular, air, padi, dan lain sebagainya. Terdapatnya faktor abiotik dan faktor biotik yang ada di dalamnya. Ekosistem sawah ini sangat berbeda dengan ekosistem gurun. Yang pada ekosistem gurun terdapat pasir, kaktus, dan terdapat gurun sendiri. Terdapatnya perbedaan faktor abiotik dan faktor biotik yang ada di dalamnya. Terdapatnya variasi-variasi ini itu yang dinamakan keanekaragaman ekosistem. Perbedaan keanekaragaman ekosistem ini disebabkan karena banyak faktor, seperti faktor lingkungan, faktor wilayah, faktor suhu, dan faktor-faktor lainnya. Makhluk hidup yang terdapat pada suatu ekosistem itu tidak dapat berpindah-pindah ekosistem atau berpindah-pindah ke ekosistem lainnya. Seperti contoh pada ekosistem kutub, terdapatnya beruang kutub yang memiliki bulu tebal khusus untuk suhu dingin. Tidak akan bisa ia hidup pada ekosistem gurun. Itu yang dinamakan keanekaragaman ekosistem. Kenapa beruang kutub tidak bisa hidup pada ekosistem gurun? Dikarenakan hidupnya sudah diadaptasi untuk hidup pada atau dalam keadaan suhu yang dingin. Itu yang dinamakan keanekaragaman ekosistem. Sekarang karena sudah Ibu jelaskan tentang tingkat keanekaragaman yang ada
tingkat keanekaragaman hayati, maka sekarang buat menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 tingkat keanekaragaman jenis, kelompok 2 tingkat keanekaragaman spesies, dan kelompok 3 keanekaragaman ekosistem. Kelompok 4, 5, 6 menyesuaikan dengan kelompok sebelumnya. Setelah itu, tugas kalian adalah cari keanekaragaman yang sudah Ibu tentukan di sekitar kita saja, di lingkungan kita. Lalu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, itu termasuk tingkat keanekaragaman yang mana, tingkat keanekaragaman hayati yang mana. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Setelah itu nanti teman-teman kalian atau dari kelompok lain bertanya ataupun silakan menanggapi ataupun silakan menjawab. Mungkin kalau jawaban dari presentasi menurut kalian kurang tepat atau bagaimana, Ibu persilakan sekarang. Baik anak-anak, dari tugas yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang merasa kesulitan? Apakah ada yang merasa bingung? Ada yang ingin bertanya? Ya Fajar? Kacang itu termasuk keanekaragaman apa? Ayo. Kacang itu mempunyai keluarga apa enggak? Mempunyai spesies yang lain apa enggak? Misalnya mempunyai saudara yang lain apa enggak? Gitu. Jadi kacang itu coba diskusikan lagi dengan teman-teman, dengan kelompok kalian, dengan anggota kelompok kalian. Kacang itu termasuk keanekaragaman yang mana? Oke anak-anak, untuk diskusi kalian waktunya sudah habis. Jadi silakan berkelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Untuk kelompok lainnya silakan untuk bertanya, untuk menanggapi ataupun ingin menambah pertanyaan, silakan. Untuk kelompok presentasi Ibu persilakan. Oke, baik. Untuk presentasinya bagus dan untuk kacang memang termasuk dalam tingkat keanekaragaman jenis. Jadi kacang itu terdapat banyak kacang-kacangan, kacang kapri atau kacang hijau, kacang tanah. Nah, itu ada berbagai macam jenis kacang. Dan kacang memang masuk ke dalam tingkat keanekaragaman jenis. Oke, untuk presentasi dari kelompoknya Fajar bagus, sangat bagus, bisa dicontoh oleh kelompok lainnya. Jadi kelompok Fajar silakan untuk kembali ke tempat. Oke anak-anak, karena presentasi kalian sudah selesai, sekarang mari kita simpulkan tentang materi kita hari ini. Jadi apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup dari berbagai sumber. Itu yang dinamakan keanekaragaman hayati. Dalam keanekaragaman hayati terdapat berbagai tingkatan, yaitu yang pertama tingkat keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Tingkat keanekaragaman gen adalah suatu variasi dari satu spesies namun berbeda gen. Contohnya yaitu bunga mawar ataupun keluarga dari kucing-kucingan. Untuk yang kedua yaitu tingkat keanekaragaman jenis. Tingkat keanekaragaman jenis adalah suatu variasi antar spesies tetapi masih dalam satu keluarga ataupun satu famili. Contohnya yaitu keluarga kucing-kucingan dan keluarga palem-paleman. Jadi tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu tingkat keanekaragaman ekosistem. Tingkat keanekaragaman ekosistem yaitu suatu keberagaman ekosistem, suatu variasi ekosistem yang terdapat di bumi ini atau di dunia ini ataupun di permukaan bumi ini. Contohnya yaitu ekosistem sawah, terdapat katak, air, padi maupun ular. Itu adalah simpulan dari mata pelajaran keanekaragaman hayati hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.